Sholawat beserta salam marilah kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita bersama-sama mengucapkan sholawat terutama di hari Jumat ini supaya menambah keberkahan kita semua. Mari kita membaca 3 kali sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang membaca sholawat pada siang hari ini kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini kita akan membahas satu tema yang sangat penting yang harus kita tahu semua, yaitu adab seorang anak kepada orang tua, ya. Ini sangat penting kita pelajari karena di zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemudi yang, mohon maaf, terkadang tidak tahu cara bagaimana bertutur kata kepada orang tua, tidak tahu kewajiban sebagai anak kepada orang tua, tidak tahu bagaimana jasa-jasa orang tua terhadap diri kita, dan sebagainya. Cenderung kita semua di zaman ini, para pemuda-mudi, banyak yang tidak menghargai orang tua, terkadang berkata-kata kasar kepada orang tua, terkadang maaf-maaf jarang mengucapkan terima kasih, jarang memandang beliau dengan pandangan kasih sayang, dan sebagainya. Hasilnya, terkadang kita itu tidak sadar, tidak mau meningkatkan rasa cinta kita kepada orang tua. Hasilnya kita, ya begitu, terkadang tidak menghargai jasa-jasa beliau. Untuk itu, pada siang hari ini, maka kita mari belajar bersama mengenai adab kita sebagai anak kepada kedua orang tua, agar kita menjadi anak yang berusaha bisa berbakti dan soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara adab-adab seorang anak yang harus diperhatikan, di antara adab-adab seorang anak kepada orang tua, yang pertama adalah memandangnya dengan penuh kehormatan, karena memandang orang tua termasuk dalam kategori ibadah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsum minan nadri ibadah, an nadru ilal abawain ibadah, wan nadru fil mushafi ibadah, wan nadru ilal ka'bati ibadah, wan nadru fi zamzama ibadah, yahutul khotoya hatta, wan nadru ilal alim ibadah. Artinya, memandang kepada 5 perkara termasuk ibadah. Memandang kepada orang tua, ibadah. Memandang kepada Al-Quran adalah ibadah. Memandang kepada Ka'bah adalah ibadah. Memandang kepada sumur Zam-Zam adalah ibadah yang dapat menghapus dosa secara cepat. Memandang kepada orang alim adalah ibadah. Dijelaskan oleh baginda Nabi di hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yang duru ila ummihi rahmatan laha illa kanat lahu biha hajjatun makbulatun mabruratun. Qila ya Rasulullah, wa inna dara ilaiha fil yaumi mi'ata marrah. Qala wa inna dara fil yaumi mi'ata alfi marrah fa inna Allah aktsaru wa atyabu. Artinya, tidak terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang memandang kepada ibunya karena kasih sayang terhadapnya, kecuali Allah akan memberinya pahala ibadah haji yang qabul dan mabrur. Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun memandangnya dalam sehari sebanyak 100 kali ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
meskipun memandangnya dalam sehari 100.000 kali. Maka sungguhnya Allah dapat memberi yang lebih banyak dan yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Masya Allah ya. Begitu hebatnya ilmu memandang orang tua ya, dengan pandangan rahmat. Masya Allah. Begitu pemurahnya Allah kepada kita sebagai anak ya. Kita hanya memandang orang tua dengan pandangan rahmat. Maksudnya kita memandang beliau, ibu bapak kita, dalam hati kita berbicara, ya Allah, terima kasih. Memandang sambil menghayati bahwa beliau ini adalah manusia yang paling berjasa kepada kita. Memandang dengan cinta, dengan kasih sayang kepada orang tua. Itu kata Nabi, ibadah dan dapat pahala haji dan umroh. Masya Allah. Pahala haji yang mabrur ya, Masya Allah. Kita nggak usah repot-repot ya. Sekarang kalau mau haji kita juga belum tentu punya uang ya kan, belum tentu punya tenaga ke Mekah, ke Madinah ya. Kita hanya disuruh memandang orang tua dapat pahala haji. Masya Allah. Berarti kita tidak harus menunggu nabung dulu, menunggu meskipun kalau nanti punya harta dan uang dan kemampuan kita pengen semua, tapi sekarang kita bisa mendapatkan pahala haji dengan cara memandang kedua orang tua dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Nanti setelah ini coba kita praktekkan ya, dengan niat agar mendapat pahala haji yang mabrur ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan dan kita harusnya termotivasi ini ya, karena pahalanya sangat besar ya. Jangan lupa memandang orang tua dengan penuh kehormatan dan memandangnya dengan pandangan takdim. Jangan memandang beliau dengan pandangan cemberut ya, jangan memandang beliau dengan pandangan yang muka masam dan sebagainya. Itu tidak boleh ya. Itu nanti bisa mendapat dosa yang besar juga kalau kita cemberut kepada orang tua. Nomor 2, mencium dahi kedua orang tua berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qabala baina ainai ummihi kana lahu sitram minan nar. Artinya, barang siapa yang mencium antara kedua mata atau dahi ibunya sebagai dasar penghormatan, maka hal tersebut akan menjadi pencegah darinya dari azab neraka. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ibnu Abbas. Sebagian ulama menjelaskan sabda Rasulullah SAW di atas juga dianjurkan untuk dilakukan kepada ayah atau kakek atau nenek ya. Nih, dapat informasi penting lagi ya. Kita kalau misalkan salaman dengan orang tua, coba sekali-kali kita kecup dahi beliau ya. Ibu kita, bapak kita ya, nenek kita, kakek kita, dikecup dahinya ya. Ini dikecup dengan niat menjalankan sunnah, dapat pahala mencegah diri kita dari azab neraka. Masya Allah ya. Begitu pemurahnya Allah kepada kita ya. Amalan yang sangat ringan tapi pahalanya sangat besar dan juga bisa merekatkan hubungan kita kepada ibu dan bapak kita. Coba nanti kita praktekin di rumah. Selain tadi memandang dengan pandangan yang rahmat kepada orang tua dengan penuh penghormatan, coba kita juga ditambah dicium dahi ibu kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, kalau masih ada kakek neneknya ya, karena pahalanya sangat besar insya Allah. Yang ketiga, mencium tangan dan kaki kedua orang tua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus soleh ya. Mencium tangan ibu bapak kita, nenek kakek kita, menciumnya insya Allah sudah pada paham ya. Di As-Sa'adah sudah dipraktekkan oleh guru-guru dan oleh murid-murid, yaitu mencium dengan hidung ya. Hidung, jangan mencium dengan pipi atau dengan jidat ya. Itu
tidak dibenarkan. Tapi cium tangan orang tua dengan hidung. Kalau perlu dibolak-balik, ya. Tuh. Kalau perlu dibolak-balik ya. Terus bisa juga ditambah cium kaki. Biasanya di momen-momen apa itu? Momen Idul Fitri atau momen ketika ada seorang ingin menikah antara laki-laki dan perempuan. Biasanya dalam tradisi Jawa ada yang namanya sungkeman kaki ya. Apakah itu boleh? Boleh ya. Itu bukan menyembah orang tua ya. Kalau kita mencium kaki orang tua itu bukan menyembah orang tua ya. Kan sekarang banyak kan aliran-aliran yang baru yang mengatakan menundukkan diri ke orang tua ya. Terus mencium kakinya itu bid'ah atau syirik ya, menyembah itu. Bukan menyembah itu ya. Itu namanya menghormati ya. Itu namanya takdim ya. Boleh ya, itu dianjurkan juga sesekali ya. Kita mencium kaki orang tua agar diri kita itu rasa ketinggian nafsu kita itu turun ya. Kalau kita mencium kaki orang tua kan kita yang tadinya kadang-kadang songong ya. Songong merasa kita muda, sehat ya, lebih pintar dari mereka dan sebagainya. Kadang-kadang kan dapat bisikan seperti itu dari setan kan. Nah, dengan kita menundukkan diri, kadang-kadang sekali mencium kakinya ya, mencium dahinya, mencium tangannya bolak-balik, itu nanti rasa-rasa ketinggian, rasa-rasa kurang ajar, rasa-rasa sifat buruk akan terkikis. Sehingga kita akan merasa rendah terus di hadapan orang tua, tidak punya apa-apa. Kita ini semuanya ya, apa yang ada di diri kita milik orang tua. Jadi kita ya tetap selamanya di bawah orang tua. Tidak boleh sampai ada kekurang ajaran terhadap beliau. Sebagaimanapun keadaan beliau ya, kita tetap harus menghormati dan menghargai serta memuliakan ya. Boleh sekali-kali cium kakinya ketika momen Idul Fitri atau momen ketika nanti kalian mau menikah dan sebagainya. Boleh ya. Itu juga sangat dianjurkan. Yang keempat, menyediakan seluruh kebutuhan orang tua jika sang anak memiliki kemampuan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ta'lamuna nafaqatan afdala min nafaqatin fi sabilillah. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala nafaqatul waladi 'alal walidaini afdalu. Rawahul Ibnul Mubarak. Artinya, apakah kalian mengetahui nafkah yang pahalanya lebih besar dari pahala nafkah untuk jihad di jalan Allah? Baginda Rasul bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu nafkah yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah lebih besar pahalanya daripada jihad ya. Itu dikhususkan ketika kalian sudah mencari rizki nanti. Untuk sekarang bisa atau tidak? Bisa ya. Kalau kalian sekali dapat rezeki, entah diberi saudara ya, atau dapat uang kaget atau apa ya, rezeki nomplok dadakan yang banyak, kadang-kadang boleh dikasih ke orang tua sedikit ya, misal sebagian kasih orang tua ya. Atau kalau memang belum bisa, kita kan belum bekerja kan sebagai siswa kan, belum punya penghasilan, itu berarti kalian memberikan bantuannya itu bisa lewat apa tadi? Membantu keperluan rumah tangga ya, membantu beres-beres di rumah, membantu masak bagi perempuan, membantu memberikan belanja, membantu apa lagi? Pokoknya keperluan kegiatan yang ada di rumah. Kan banyak orang tua butuh bantuan. Di situ kalau kalian niatkan buat memberi hadiah kepada orang tua, itu dapat pahala yang besar. Bisa dikatakan
lebih besar pahalanya dari jihad ya. Kalau kita berikan bantuan kepada orang tua, apalagi kalau orang tua kita butuh ya. Kalau orang tua butuh, kita punya uang, kasih ya, jangan mikir-mikir ya. Pasti dilipat gandakan ya. Kalau belum punya uang, bantu dengan tenaga. Kalau tidak bisa juga bantu tenaga ya, jangan bikin repot beliau ya, jangan bikin sakit hati ya. Ngasih uang nggak bisa, bantu-bantu nggak bisa, berarti jangan bikin kecewa ya, jangan bikin ulah, jangan bikin masalah, jangan bikin onar di luar yang bisa membuat orang tua stres ya. Itu kalau diniatkan juga baik ya, jangan sampai kita nggak bisa bantu, nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih nilai bagus, ngasihnya malah yang jelek-jelek ya. Ngasihnya apa, kabar-kabar buruk, berantem di luar ke, apalagi nongkrong di luar ke, teler, nauzubillah, minum minuman keras, merokok dan sebagainya. Kabar-kabar buruk seperti itu nanti bisa membuat orang stres, orang tua kita stres gitu ya. Sekarang nomor 5, berbicara dengan penuh kesopanan ya. Bicaralah dengan orang tua kita dengan nada yang rendah ya. Jangan sampai lebih tinggi dari nada orang tua. Orang tua volumenya kecil, kamu jawabnya tinggi, itu tidak boleh ya. Orang tua manggilnya dengan perkataan baik, kamu jawabnya dengan jawaban yang kasar, itu juga tidak boleh ya. Sopan dengan orang tua ya. Kalau perlu, kalau lewat di depannya, permisi Bu, Bapak, permisi gitu ya. Jangan sering menundukkan kepala di depan beliau ya. Pokoknya takdim ya, takdim. Senengin ya, sopan, tutur katanya lembut ya. Jangan sampai kita berbicara dengan nada yang lebih tinggi ya. Kan sekarang banyak kan yang anak-anak sekarang yang tidak sopan kepada orang tua ya, dipanggil baik-baik jawabnya kurang ajar ya. Disuruh untuk membelikan belanja di pasar, dia malah marah-marah ya. Dikasih tahu baik-baik, kadang malah marah-marah membentak orang tua, itu tidak boleh ya. Itu dosa besar ya, tidak boleh ya. Jadilah kalian, kita semua, Bapak juga belajar, kalian juga belajar. Mari kita bersama-sama coba sopan dan santun kepada ibu dan bapak kita, pada kakak-kakak kita ya, kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Itu adalah ajaran Islam. Yang nomor 6 sekarang, tidak menyinggung perasaannya dan dengan perkataan dan perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau mereka berdua sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Al-Quran surat Al-Isra ya. Ini disuruh sama Allah, kita jangan sampai kalau kita di hadapan orang tua, kita mengatakan ketika disuruh atau ketika kita ngurusin beliau, kita mengucapkan perkataan aja nggak boleh ya. Misal orang tua kita sudah tua ya, atau nenek kakek kita sudah tua,
Kalau orang sudah tua kan biasanya, maaf, ya pasti merepotkan kita ya kan. Namanya juga sudah, badannya sudah tua, sudah penuh kekurangan. Terkadang pendengarannya, penglihatannya, daya ingatnya sudah tidak sama kayak kita. Jadi kadang-kadang, maaf-maaf, kadang ada yang pikun ya kan. Nah, itu ujian, itu bentuk apa namanya ya? Itu justru menjadi nanti tanda bukti apakah kita ini jadi anak yang baik atau enggak. Nah, di situ ujiannya. Kalau anaknya baik, ketika orang tuanya sudah pikun, sudah tua, perlu bantuan, itu dia pasti semangat, anak yang baik. Oh, itu ladang surga saya tuh ya. Ketika bapak, maaf, ketika dia nggak bisa buang air di WC, yo kita semangat, ya semangat. Nggak usah apa namanya, nggak usah jijik, dia orang tua kita. Kita harus tahu, oh, ini semuanya dapat pahala ya. Semuanya kalau kita laksanakan dapat pahala, dan kita harus berpikir juga. Kita dahulu waktu kecil ya, waktu kecil dulu kita juga seperti itu, dicebokin sama orang tua ya kan, cebokin orang tua, diberi makan, disusuin, kasih baju sampai sebesar ini. Nah, lamaan mana sama orang tua yang tua diurus anaknya, apa anak dari kecil ke dewasa, lamaan kita diurus beliau. Jadi ketika kita mengetahui seperti itu, kita harus semangat ya. Oh, orang tua masa tuanya paling tidak selama kita waktu kecil ya. Jadi kita harus semangat ketika mengurus beliau. Jangan sampai terucap kata-kata ketika kita melihat orang tua seperti itu, ya, ibu ngerepotin aja nih, bapak ngerepotin aja nih, nenek ngerepotin aja. Itu dosa, nggak boleh seperti itu ya. Kadang kan ada seperti itu kan, karena nggak sabar jadi mengucap kata ya. Kadang-kadang ada yang sampai membentak ya, membentak sampai ada yang maaf di berita ada yang sampai berani memukul, bahkan ada yang berani anak membunuh orang tuanya, nauzubillah. Ini orang yang memukul, menyakiti, membunuh, itu dia tidak belajar agama, dia tidak melaksanakan perintah Allah ya. Itu dosa yang sangat besar ya. Kita sebagai seorang muslim, mari kita berusaha jangan sampai seperti itu. Kalau ada orang tua kita sudah sepuh, aja nggak boleh ya. Ingat-ingat, aja nggak boleh, apalagi membentak ya. Ingat ya, ilmu siang ini yang paling harus diresepin, salah satunya adalah ngomong sama orang tua nggak boleh ya. Apalagi membentak. Nomor 7, selalu mengikuti perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat. Selalu kalau kita disuruh orang tua, selama orang tua nyuruhnya dalam kebaikan, itu laksanakan ya. Orang tua nyuruh, nak belajar agama, siap bu ya. Nak tolong sabu dong, siap bu. Nak tolong bantu ibu, siap bu. Nak tolong beliin beliin ibu cabai di pasar, siap ibu. Nyak kamu sono sekolah yang benar, ke majelis taklim, cari teman-teman yang baik, belajar yang rajin, siap ibu. Nah, itu kalau disuruh yang baik, siap. Tapi kalau orang tua nyuruh yang buruk, ya misal, nak itu apa namanya, kamu pacaran sama si anaknya tetangga tuh, dia cantik, dia ganteng, kamu pacaran aja. Nah, itu jangan diikutin perintah seperti itu ya, karena perintahnya melanggar syariat. Atau ketika ada yang orang tua menyuruh, kamu kok nggak salaman sama si perempuan itu, anaknya tetangga, kenapa? Maaf bu ya, saya bukannya nggak mau melaksanakan perintah ibu, tapi kan itu melanggar syariat ibu ya, nggak boleh salaman dengan yang bukan mahram. Nah, insya Allah kalau orang tua menyuruhnya buruk, kita menjawabnya dengan baik, insya Allah mereka akan paham ya. Juga jangan menjawabnya dengan jawaban yang tidak baik ketika walaupun orang tua menyuruh buruk, misalkan
Misalkan orang tua tidak tahu ilmu, belum tahu ilmu, terus nyuruh yang melanggar syariat, kita menjawabnya jangan dengan jawaban yang kasar, ya, tetap harus dengan akhlak, seperti itu ya. 8. Selalu mendoakan orang tua di masa hidupnya dan setelah wafatnya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna rajula la yamutu walidahu wa huwa aqul lahuma fayad'u lahuma min ba'di mamatihima fayaktubuhu wa hu minal barrin. Artinya, sesungguhnya seorang laki-laki tatkala meninggal dunia, orang tuanya, dia termasuk dalam golongan anak durhaka kepada orang tuanya. Kemudian setelah keduanya meninggal, ia selalu mendoakan untuk keduanya, maka Allah akan menulisnya baginya dalam golongan anak-anak yang berbakti. Nah, di dalam hadis ini ada kisah anak yang durhaka kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Nah, tapi kalau ada anak yang durhaka seperti itu, ketika dia sadar orang tuanya sudah meninggal, tapi dia senantiasa mendoakan yang baik-baik untuk orang tuanya, mendoakan ampunan, mendoakan agar orang tuanya di alam barzakh mendapat kenikmatan. Akhirnya Allah merubah dirinya yang tadinya masuk kategori durhaka menjadi kategori baik ya. Kita sih pengennya orang tua ketika masih hidup kita menjadi anak yang berbakti, terlebih ketika sudah meninggal. Kalau pahit-pahitnya ada di antara kita yang ketika sekarang orang tuanya sudah meninggal, dulu pas masih hidup kita durhaka misalkan ya, suka melawan ya, suka membentak, tidak mau patuh kepada perintahnya selama perintahnya baik. Itu ketika kita sudah sadar ya, tapi beliau sudah meninggal, kita bagaimana minta maafnya? Minta maafnya dengan cara mendoakan ya. Mendoakan terus setiap habis sholat. Insya Allah nanti yang durhaka tadi dirubah menjadi anak yang berbakti. Kalau bisa berbakti di masa orang tua hidup dan orang tua sudah meninggal ya. Dianjurkan juga, para ulama menganjurkan kepada kita mendoakan orang tua 5 kali di setiap sholat ya, 5 kali setiap sholat itu sunnah, dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Ketika habis azan bisa ya, kan habis azan ada doanya ya, setelah doa itu ditambahin Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Itu habis itu untuk sholawat ya, atau habis sholat ya, habis sholat 5 kali ya, itu sangat dianjurkan. Kata Imam Ibnu Uyainah, paling sedikitnya kewajiban mendoakan orang tua bagi seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan berbakti, setidaknya mendoakan 5 kali dalam sehari, 5 kali di setiap sholat. Nah, salah ya, 5 kali di setiap sholat mendoakan kedua orang tua ya. Berarti kalau 5 kali dalam setiap sholat, 5 kali 5, sebanyak kita mendoakan 25 kali setiap hari ya. Itu kategori kalau pengen dijadikan anak yang soleh, doain orang tuanya 25 kali ya. Jangan malas ya, harus kita paksa ya, doain orang tua, jangan sampai tidak ya. Kadang-kadang orang sekarang itu lupa mendoakan orang tua ya. Banyak pemuda-pemudi jangankan mendoakan orang tua sehabis sholat, kadang-kadang sholat aja lupa ya, nauzubillah ya. Sholat lupa, ke masjid lupa ya kan, apalagi ke majelis ilmu lupa ya. Tapi kalau ke tempat-tempat yang buruk tidak lupa ya. Jangan sampai ya. Doain orang tua di setiap sholatnya minimal sekali dah, kalau nggak bisa 5 kali ya. Ya, tapi paling bagusnya 5 kali ya. Itu diingat-ingat ya.
5 kali dalam sehari minimal. Kalau nggak bisa 25 kali dalam sehari. Nomor 9 maaf. 9 langsung menjawab panggilannya jika dipanggil oleh orang tuanya ya, jangan pakai nunda-nunda ya. Panggil orang tuanya, misalkan namanya anaknya Raihan, ibunya manggil dari ruangan sebelah, Raihan, kesini nak. Dia udah tahu, harusnya langsung ya, ya ibu, ya bu, ada yang bisa dibantu bu, gitu ya. Jangan udah tahu dipanggil ibu, ntar dulu nyantai dulu. Panggil ibu, Rehan, apa sih nyak ya? Kesini nak, ntar dulu nyak, lagi main ya, lagi sibuk saya ya. Gak boleh ya, langsung dipanggil ibu langsung ya. Kalau perlu jawabnya labbaik ya, labbaika ya, labbaika. Ini nomor 11 nih. 7, 8, 9, 10. Nomor 10 sekarang. Jika dipanggil maka jawablah dengan sambutan yang baik ya. Sunahnya labbaika ya, labbaika kalau bahasa Arabnya ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya, ya bu ya, bahasa yang sopan. Kenapa ibu gitu ya? Kalau dipanggil ya, jangan apa sih bu? Apa sih pak ya? Itu tidak boleh ya. Labbaik ibu ya, labbaik bapak, kan cakep kan? Atau iya bu bapak, iya bapak ya, gitu ya. Jangan menjawab dengan panggilan yang tidak baik ya. Sekarang nomor 11 ya. Membatalkan sholat sunnah yang sedang dilakukannya jika orang tua memanggilnya. Lain halnya jika sholat fardu maka tidak boleh dibatalkan. Nih ya, mudah-mudahan kalian suka sholat sunnah ya. Kan di Asada dulu sholat sunnahnya sholat duha kan, sering kan? Sama qobliyah ba'diyah. Mudah-mudahan kalian di rumah tidak meninggalkan kebiasaan baik itu ya. Kalau dipanggil orang tua, kita sedang sholat sunnah duha, misalkan ada sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, duhur atau asar atau maghrib atau isya ya. Itu kalau sholat sunnah batalin dulu ya. Atau kalau lagi baca Quran dipanggil orang tua, tutup dulu, selesaiin sampai 1 ayat, tutup. Labbaik ibu, labbaik bapak, iya ibu, iya bapak ya. Kenapa bu, kenapa pak, gitu ya. Jangan dipanggil orang tua, wah gue lagi sholat, ntar dulu dah, dalam hati ya. Sholat sunnah maksudnya, kalau sholat fardu kan tetap nggak boleh dibatalin. Tapi kalau sholat sunnah jangan songong ya. Songong, wah ibu kenapa sih, ini lagi sholat sunnah nih ya. Ntar dulu bu, dalam hati ya. Jangan batalin aja, batalin terus. Ya bu, bapak, ada apa ya? Ada yang bisa dibantu gitu ya. Ini nak, tolong beliin cabai di pasar, di toko, di warung ya. Ya bu, siap. Pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah ya. Kamu membantu orang tua itu lebih besar daripada sholat sunnah ya. Harus diketahui ya. Nah, ntar kalau di rumah disuruh-suruh ibu bapak yang semangat ya. Seperti itu. Nomor 12. Ya, 12. Selalu meminta maaf kepada orang tua atas kekurangan hak-hak orang tua yang tidak mampu diberikan ya. Nah, sunnah meminta maaf kepada orang tua ya. Ketika mau tidur atau ketika pagi hari, ketika pas salaman ya. Terlebih di momen-momen Idul Fitri, Idul Adha itu disunahkan untuk meminta maaf ya. Nggak harus nunggu kita, apalagi kalau kita bersalah ya. Kalau kita bersalah ya buru-buru minta maaf. Nggak bersalah aja dianjurkan untuk meminta maaf ya. Lah kok nggak bersalah kan Pak? Kok minta maaf? Nggak apa-apa, biar kita ini tidak sombong nantinya pada orang tua ya. Biar kita melembutkan hati kita ya, menambah rasa kasih sayang. Kan kalau ibu bapak ngelihat anaknya suka minta maaf kan seneng kan, pasti kan hatinya kan, oh anak saya kok dikit-dikit minta maaf ya,
ya alhamdulillah dia berarti nggak songong ya. Doain, nanti didoain baik sama ibu bapak seperti itu ya. Kita kalau jarang minta maaf ya, jarang minta maaf, sukanya membentak, sukanya ini ya, itu nanti orang tua pegel sama dia ya, seperti itu. Ya, sering-sering meminta maaf kepada ibu dan bapak biar kita juga terhubung lagi kasih sayangnya biar lebih erat kepada orang tua ya. Seperti itu. Nomor 13, tidak menyebut-nyebut kebaikan yang dilakukan kepada orang tuanya. Jangan disebut-sebut ya. Kita udah bantu nyuci piring, nyapu ya. Apalagi ngepel, apalagi beres-beres kamar dan sebagainya, pakai disebut ya. Wah, ibu nih udah saya beres-beres ini, udah cuci piring ya ini. Ibu nggak tahu apa ini udah saya lakuin kan. Nggak boleh begitu ya. Lakuin aja ya, lakuin aja. Udah rapi cuci piring, nggak usah disebut ya. Orang tua sudah ada paham. Orang tua sudah melihat, oh anak saya masya Allah rajin ini, rajin ya nyapu, rajin ini, rajin ke masjid ya, rajin bantu saya ini saya. Beliau sudah tahu, nggak usah kita sebut. Kalau kita sebut nanti kamu nggak ikhlas dong ya, sebut di depan orang tua lagi ya, nggak usah ya. Itu namanya kamu tidak ikhlas kalau nyebut-nyebut kebaikan ya, seperti itu. Orang tua juga nanti nggak kurang senang juga kalau anaknya udah bantu tapi anaknya kok nyebut-nyebut ya, seperti itu. Orang tua berbuat baik pada kita, beliau nggak nyebut-nyebut ya kan. Orang tua berbuat baik, ngelahirin kita kan kurang baik apa itu ya, ngelahirin kita bisa hidup di dunia nih, itu aja nggak bisa dibalas dengan perbuatan apapun, tapi beliau nggak pernah nyebut-nyebut ya kan. Tapi kita dikit-dikit bantu dikit aja nyebut ya, nggak boleh ya. Sebesar apapun pengorbanan kita kepada orang tua, tetap perjuangan beliau atau jasa beliau lebih besar kepada kita. Jadi terus berbuat baik aja, nggak usah ada batasnya ya, nggak usah dipikirin ya. Dulu di zaman Nabi itu ada cerita ya, jadi ada seorang anak itu yang kurang ajar kepada orang tuanya ya. Kurang ajarnya, mentang-mentang anaknya ini sudah dewasa, sudah punya apa-apa istilahnya lah, udah punya harta, udah punya ini, udah punya istri dan sebagainya. Orang tuanya kebetulan lagi apa namanya, butuh bantuan ya. Jadi orang tuanya lagi terhimpit, nggak punya uang, minta bantuan kepada anaknya yang punya uang ini ya. Ternyata ditolak sama anaknya ini kurang ajar ya, merasa sudah punya apa-apa, dia lupa bahwa jasa orang tuanya tidak bisa dibalas dan harusnya dia kewajibannya berbuat baik, dia apa namanya, menolak. Akhirnya orang tua ini melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini datang kepada anak saya, tapi saya ditolak meminta bantuan. Langsung dipanggil anak ini kepada Rasulullah ya. Kenapa kamu nggak ditanya baik-baik? Kenapa kamu kok tidak mau membantu orang tua kamu? Ini istilahnya. Terus dikasih tahu sama Nabi ya, wahai pemuda, kamu dan yang kamu punya, dirimu dan hartamu semuanya itu milik orang tuamu, maka bantulah dia ya. Jangan sampai pelit kepada orang tua ya. Seperti itu. Kata Nabi, dirinya sahabat, diri kita ini dengan apa yang kita punya itu milik orang tua ya. Jadi kok kita pelit, kan kita milik beliau ya, terserah beliau istilahnya begitu ya. Tapi beliau nggak mungkin minta semua, orang tua nggak mungkin juga minta semua. Tapi kan itu sebagai gambaran ya, kita ini kalau hakikatnya milik orang tua sebab kita hidup ya, berarti kita jangan pelit kepada orang tua. Kalau nanti kalau sukses ya, kalau jadi orang sukses nanti tetap orang tua diutamakan ya.
jangan sampai lupa. Bantu ya, kalau beliau perlu keperluan, disenengin dengan apa yang kita punya, seperti itu. Nomor 14, dua lagi ya. Selalu izin jika akan bepergian atau mau keluar rumah ya. Nih kadang-kadang kalian main gak izin ya. Sekolah ada aja yang gak izin ya kan? Ya ada ya kan? Banyak ada siswa-siswi yang bandel ya. Sekolah masuk, tapi di pertengahan belajar dia kabur ya. Kabur entah kemana ya. Tuh banyak dulu ya, Pak Wisnu temuin ya. Kalian kalau di rumah, kalau mau kemana-mana izin ya, jangan sampai gak izin. Dulu ada kelas 8, gak usah disebut namanya. Itu keluar rumah sampai 3 hari dia gak pulang. Ibunya lapor ke saya. Kemarin belum lama pas masa pandemi ya. Belum lama katanya anaknya ini karena belajarnya pagi sampai siang, sore itu main sampai malam. Pagi selama 3 hari begitu terus, nggak pernah izin. Nah kayak gitu kan nggak boleh, khawatir orang tua ya. Kita kalau mau kemana-mana izin ya, jangan sampai tidak izin. Yang mau keluar rumah, mau pergi bepergian, mau main, mau belajar kelompok keluar rumah, itu harus izin. Jangan sampai tidak izin ya. Khawatir orang tua, kasihan ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir, selalu meminta doa dari kedua orang tua, karena doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ya. Doaul walidi li waladihi kaduain Nabi li ummati ya, artinya doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya, langsung dikabulkan ya. Jadi meminta doa kepada orang tua. Kalau mau ujian, mau belajar, Bu, Pak, doain ya, ini lagi mau belajar ya, lagi mau ujian. Bu, saya mau ini, doain ya. Bu, saya mau ini, yang baik-baik, minta doa kepada orang tua ya. Insya Allah dikabulkan. Itu ya 15 adab yang kita bahas hari ini. Sebelum Bapak akhirin ya, Pak Wisnu akan menjelaskan sedikit juga manfaat berbakti kepada orang tua ya. 1, bisa memanjangkan umur ya. Bakti kepada orang tua, baik kepada orang tua bisa memanjangkan umur ya. 2, mempunyai anak keturunan. Jadi kalau nanti kalian sudah punya istri, bisa mempunyai atau memudahkan punya anak. Nah, 3, kalau kita berbakti kepada orang tua, anak kita nanti juga berbakti kepada kita. 4, anak keturunannya hidup, tidak meninggal dunia masih kecil ya. Kalau kita berbakti kepada orang tua, itu anak keturunan kita insya Allah tidak meninggal ketika kecil. 5, kehidupannya akan tentram dan bahagia karena Allah memberikan balasan di dunia sebelum di akhirat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ya. Orang yang berbakti kepada orang tua hatinya tentram ya, nggak banyak masalah dan sebagainya ya. Orang yang durhaka berarti sebaliknya ya, tidak tentram hatinya ya, masalah di mana-mana ya kalau tidak berbakti. 6, anak yang berbakti tidak akan masuk neraka. Begitu pula anak yang durhaka tidak akan masuk surga ya. Anak yang berbakti balasannya surga, anak yang durhaka balasannya neraka. Nauzubillah. Terakhir, anak yang berbakti akan mendapatkan ampunan dari Allah ya. Itu 7 keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua ya. Mudah-mudahan kita semua berusaha selalu untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ingat jasa-jasa beliau sangat banyak ya. Kita bisa bernafas, kita masih diberikan kesehatan, kita bisa duduk, berdiri, mendapatkan apa-apa kenikmatan. Semuanya sebab ibu dan bapak kita. Tanpa mereka kita nggak bisa hidup ya. Tanpa mereka kita
nggak terlahir di atas muka bumi. Maka marilah kita senantiasa menghitung atau mengingat-ingat jasa-jasa beliau, kebaikan beliau. Ya, kita pandangin, kita cium tangannya, kita rangkul, kita kecup dahinya, kita cium kakinya kalau perlu, ya, kita bagi hadiah, kita senangkan mereka, karena pahalanya sangat besar dan juga akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat, lancar belajarnya dan sebagainya. Mungkin itu saja ya yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian penjelasan dari Pak Wisnu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan adab-adab sebagai anak, sebagai mana yang tadi dijelaskan, adab anak terhadap bapak dan ibu kita. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.